Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Masih bersama saya Eko. Di video kali ini kita bahas tentang counter. Oke, saya buat video ini itu terinspirasi dari bagaimana perusahaan YouTube ya, tempat di mana saya membuat channel ini, dia menghandle counter untuk view videonya. Jadi kalau teman-teman misalnya buka website, channel di YouTube misalnya, contohnya channel Programmer Zaman Now, lihat videonya, di sana pasti ada counter view-nya. Seberapa banyak video ini sudah ditonton. Jadi ada counternya di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita bikin counter ini, gitu ya? Nah, kita menghayal dulu deh. Sekarang kita misalnya menghayal, kita mau bikin perusahaan yang sama seperti YouTube. Contohnya ya, kita mau bikin web sama seperti YouTube. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mau bikin counter view yang tadi nih, seperti YouTube tadi gitu ya. Jadi, gimana nih caranya? Oke. Apakah bisa menggunakan increment I++ seperti ini gitu ya? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini cuma terjadi di memori saja, di memori aplikasi. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya restart aplikasinya ya hilang counternya gitu ya. Jadi dia tidak bisa kalau teman-teman menggunakan seperti ini aja. Nah, oke deh. Kalau gitu ya udah simple. Kita akan gunakan database ya. Ini bisa nggak? Bisa. Jadi kita cukup nanti menggunakan database misalnya kita bikin sebuah kolom namanya viewed, contohnya ya, seberapa banyak dilihat. Nanti setiap videonya dilihat, kita akan increment 1. Simple? Iya. Gampang kan? Gampang sih. Harusnya sih semua orang bisa gitu ya. Asal kita udah ngerti database, semuanya bisa. Mantap. Oke, tiba-tiba aja misalnya gitu ya, web kita viral, melebihi YouTube misalnya. Ya, menghayal aja dulu ya. Nah, tiba-tiba banyak penyanyi nih, dari mulai penyanyi yang lain, penyanyi pop, rock, dangdut, itu mulai upload videonya ke website seperti website video kita gitu ya. Contohnya misalnya ada penyanyi yang viral gitu ya, misalnya akhirnya sampai view-nya banyak sampai jutaan gitu ya. Nah, saya nggak tahu viralnya kenapa, mungkin lagunya enak gitu ya. Nah, jadi akhirnya viral. Nah, lalu otomatis misalnya seluruh dunia mulai akses web kita. Jadi tadinya kita cuma bikin buat di Indonesia misalnya, akhirnya karena viral gitu ya, semuanya ngakses web kita. Semua orang pengen upload di kita dan semua orang pengen nonton di website kita. Nah, makin ke sini misalnya, web kita makin lambat gitu ya. Lambat sekali. Mulai ada nih komplain. Misalnya si Edward komplain misalnya gitu ya. Si Anjay komplain, si Bambang juga komplain misalnya. Jadi semuanya mulai komplain nih. Jadi banyak banget yang komplain. Nah, pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa bisa kok tiba-tiba semua orang komplain dan bilangnya lambat gitu ya. Padahal mungkin kalau diakses dari Indonesia itu cepet-cepet aja gitu ya. Nah, oke. Web kita itu menggunakan video atau memberikan video ke pengguna kita. Artinya kita akan mengirimkan berupa data gitu ya. Datanya lebih besar daripada data gambar. Data gambar mungkin sekali kirim dikit gitu ya, berapa ratus kilobyte. Kalau video mungkin bisa mega, bahkan ratusan mega. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya semakin jauh penggunanya gitu ya, otomatis semakin lama perjalanan videonya. Jadi kalau kita simpan di servernya contohnya di Indonesia, tiba-tiba yang nontonnya dari Amerika. Nah, untuk mengirim video dari Indonesia ke Amerika itu tergantung dari jaraknya juga ya. Walaupun mungkin bandwidth-nya cepat misalnya internetnya, tapi kalau jaraknya terlalu jauh, pasti akan terjadi kelambatan juga. Jadi semakin jauh perjalanannya otomatis semakin lambat juga. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu dekatkan sumber video kita gitu ya, dengan pengguna yang mengaksesnya. Nah, misalnya tadi penyanyi dangdutnya di Indonesia, yang aksesnya di Amerika. Nah, kan nggak mungkin kita harus kirim videonya misalnya ketika di-upload oleh penggunanya, oleh penyanyinya, kita kirimnya ke Amerika. Karena mungkin penontonnya nggak cuma di Amerika, ada juga di Jepang, ada di Rusia, ada di Afrika, dan lain-lain. Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga kirimkan misalnya ke tempat di mana yang nonton gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa implementasikan yang namanya CDN, atau istilahnya adalah Content Delivery Network. Nah, ini untuk mendistribusikan secara otomatis semua video kita ke seluruh negara yang ada data centernya. Jadi contohnya misalnya kita bisa kirimkan ya. Jadi tadinya yang semua orang itu kalau mau nonton video kita langsung akses data center kita misalnya gitu ya. Misalnya dari Amerika, dari Afrika, dari Rusia dan lain-lain kalau mau nonton dangdut misalnya langsung lihat dari Indonesia videonya. Nah, sekarang kita nggak perlu lakuin ini. Kita bisa distribusikan menggunakan Content Delivery Network gitu ya. Di-sync semua videonya ke berbagai data center di belahan dunia manapun. Jadi misalnya nanti jadinya semua orang itu akan mengakses gitu ya dari data center yang terdekat dengan dia.
Artinya kalau misalnya di negara tersebut tidak ada data centernya gitu ya, misalnya, nah kita akan dekatkan dengan data center yang terdekatnya. Jadi misalnya di kutub misalnya mau mengakses gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke Indonesia ngambil videonya. Kita bisa dekatkan ke yang paling dekat dengan kutub, misalnya ke Rusia atau ke Kanada atau Amerika, seperti itu. Jadi ini pentingnya kalau kita content delivery network. Nah, terus hubungannya sama counter apa gitu ya? Nah, misalnya kita udah implement seperti ini, jadi secara video orang nonton udah nggak ada masalah, tapi ternyata masih tetap lambat. Websitenya ketika dicek, ketika dibuka videonya cepat, tapi ketika dibuka webnya itu lambat gitu ya. Nah, akhirnya masih tetap banyak komplain gitu ya. Komplainnya masih banyak juga gitu ya. Jadi mungkin komplainnya udah ganti, tadinya videonya lambat, sekarang videonya susah dibuka websitenya gitu ya. Nah, oke deh. Kita nggak usah ngobrolin panjang lebar, singkat cerita misalnya gitu ya. Ternyata kita udah dapat culpritnya atau pelakunya. Nah, pelakunya misalnya terjadi di database ketika kita melakukan update si counternya. Jadi karena yang nontonnya itu mulai banyak di semua negara gitu ya, ketika misalnya dia nonton, kita harus update ke database satu-satu. Artinya dari belahan dunia manapun harus mengakses database yang sama. Otomatis apa? Semakin jauh negaranya, ya semakin lambat karena butuh perjalanan network ya dari belahan dunia mana ke data center kita di Indonesia. Jadi kasusnya bakal seperti ini. Jadi walaupun konten videonya itu sudah tersebar di semua data center di belahan dunia manapun gitu ya, tapi tetap ketika mengupdate view-nya, counternya, semuanya harus mengakses ke data center atau database yang sama. Nah, dari sini mulai ada tantangannya gitu ya. Nah, gimana caranya nih? Jadi ternyata tidak sesederhana itu. Untuk YouTube itu hanya menampilkan counter, tidak sesederhana itu. Oke. Akhirnya, misalnya kita putuskan untuk distribusikan juga database-nya ke berbagai negara. Jadi tidak cuma videonya, database-nya kita simpan juga di setiap data center di belahan negara yang kita mau, misalnya seperti itu. Akhirnya, jadinya seperti ini. Jadi setiap user nanti akan mengakses database gitu ya yang terdekat dengan tempat dia mengakses. Amerika di Amerika, Kanada di Kanada, Rusia di Rusia, Jepang di Jepang, dan lain-lain. Jadi kita dekatkan semuanya. Jadi nggak cuma video, tapi database-nya. Nah, tapi pertanyaannya gimana dengan nasib counternya? Counter itu kan cuma terjadi di database-nya. Kalau kita bedakan database-nya, otomatis counternya tidak akan match gitu ya, tidak akan sync lagi. Setiap nanti database punya counter masing-masing. Jadi, yang pertama kita otomatis tidak bisa lagi membuat real-time counter. Gitu ya. Kenapa? Karena sudah beda database. Database-nya beda, counternya beda-beda. Nah, nggak lucu misalnya teman-teman lihat di Amerika, nonton misalnya video tadi gitu ya, counternya misalnya cuma 100, tapi pas balik ke Indonesia, counternya ada 50 loh. Kok beda gitu ya? Ini counternya kok kenapa beda gitu ya? Nah, harusnya kan sama gitu ya, atau harusnya digabung dan sebagainya. Nah, jadi counter itu karena dilakukan di database server masing-masing, ya, jadi otomatis tiap server itu punya counter yang berbeda-beda. Nah, karena tiap server punya counter yang berbeda-beda, otomatis kita nggak bisa pakai seperti ini. Jadi mau tidak mau gitu ya, secara periodik, kita harus bisa melakukan merge ya, atau penggabungan seluruh counter di seluruh server. Jadi lumayan kompleks nih. Jadi sekarang udah nggak simple lagi ternyata ya untuk implement counter aja. Jadi teman-teman jangan anggap sepele implementasi counter ya untuk website-website yang besar seperti YouTube misalnya. Jadi tidak seperti itu. Termasuk like button gitu ya. Di Facebook itu juga sama. Implementasinya tidak semudah kita cuma melakukan update increment atau juga ya increment seperti di bahasa pemrograman. Oke, jadi contohnya karena kita sudah distribusikan semua counternya ke database di masing-masing data center, otomatis nanti tiap data center punya counter masing-masing. Jadi nanti contohnya di data center di Kanada punya, di Amerika punya, di misalnya Brazil punya, di Afrika, di Eropa misalnya gitu ya, di Jepang dan lain-lain. Nah, semuanya akan maintain counternya masing-masing. Jadi kita istilahnya itu punya state untuk menyimpan data counter sementara dari tiap data centernya. Nah, selanjutnya secara periodik kita perlu sync semua datanya. Nah, kita bisa tentukan data center utama, contohnya di Indonesia misalnya. Jadi nanti secara periodik bebas berapa menit sekali, misalnya mungkin 5 menit sekali gitu ya, 1 menit. Ya kalau tiap detik sih jangan ya, kecepatan gitu ya, nanti sama aja bohong gitu ya. Jadi intinya secara periodik kita akan coba sync. Makanya teman-teman kalau lihat mungkin di YouTube kadang-kadang counternya berhenti gitu ya. Dia butuh berapa lama baru naik. Naiknya pun biasanya signifikan, tidak satu-satu. Kenapa? Karena dia juga butuh waktu untuk nge-sync semua counternya. Nah, selanjutnya misalnya setelah
periode tertentu, misalnya tiap 5 menit atau 10 menit, nanti kita akan gabungkan semua counternya. Jadi digabungkan ke satu data center, misalnya contohnya kita pilih yang di Indonesia. Jadi nanti semuanya akan digabungkan di Indonesia. Contohnya kita punya 11 data center, tiap data centernya 100. Kenapa 100? Biar saya gampang aja ngitungnya gitu ya. Biar nggak capek saya ngitungnya. Jadi kita 100 misalnya ada 11, jadi totalnya nanti ada 1100 misalnya, seperti itu. Jadi nanti setelah digabung secara periodik, misalnya tiap 5 menit sekali, data counternya berubah misalnya ya. Jadi 1100. Nah setelah itu, tidak sampai di sini gitu ya pekerjaannya. Setelah kita tahu semua counternya gitu ya, jumlahnya, kita harus distribusikan lagi ke semua data center yang ada. Jadi nanti kita kirim lagi ke semuanya. Jadi bolak-balik gitu ya. Jadi nggak cuma ngirim, tapi harus nerima juga. Jadi nanti setelah mengirim, nanti dikirim balik oleh si data center utama ke semua data center yang bantu gitu ya. Jadi otomatis semuanya counternya bakal sama. Tapi ingat, ini pasti butuh waktu gitu ya. Jadi nggak akan beneran real time. Nah, dari sini gimana? Gampang? Ya, udah mulai ya kelihatan. Ini nggak gampang gitu ya. Jadi kelihatannya doang itu gampang ya. Jadi kalau kita lihat tadi secara gambaran, gampang dari omongan doang gitu ya. Dipikirin kayaknya gampang sih, gampang. Tapi kenyataannya nggak semudah itu gitu ya. Ini bahkan mungkin nggak bisa dikerjakan sama satu orang gitu ya. Butuh beberapa orang atau istilahnya beberapa tim untuk melakukan hal tersebut. Makanya ngomong itu gampang gitu ya. Tapi nanti implementasinya pasti akan sulit. Oke, mungkin ada yang bertanya, nah, Kang Eko, ini beneran kayak gini gitu ya? Apa ini cuma ngeprank gitu ya? Enggak, ini beneran gitu ya. Ini beneran kasusnya bakal seperti ini. Kalau teman-teman nggak percaya, mikirnya saya ini lagi ngeprank gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat videonya. Ini sengaja saya sisipkan di bagian akhir. Jadi ada satu video di YouTube namanya adalah Why Do YouTube View Freeze at 301 ya. Jadi kenapa YouTube itu view-nya nge-freeze di angka 301. Dan yang lucunya video itu cuma ada 301 view. Jadi dia nggak pernah naik lagi. Ya, teman-teman silakan cari di Google, ini videonya lumayan viral waktu itu ya, tahun 2012 gitu ya. Teman-teman silakan lihat, di sana dijelasin sama si engineer dari YouTube-nya, kenapa YouTube itu nge-freeze di 301 gitu ya. Jadi bukan bug, itu emang fiturnya. Jadi setelah lewat 301, maka dia akan melakukan hal yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi saya tidak bikin solusi yang mengada-mada atau misalnya ngeprank gitu ya. Tapi ini emang solusi yang diimplementasikan di YouTube. Harusnya di tempat lain seperti Facebook untuk like button-nya gitu ya, atau Instagram untuk love button-nya, semuanya hampir sama cara implementasi counternya. Oke, jadi gitu aja mungkin teman-teman ya. Untuk implementasinya gimana? Ya implementasinya sendirilah ya. Pokoknya konsepnya seperti itu, dan kayaknya agak susah kalau kita sendirian gitu ya. Harus punya tim, apalagi data center-nya kalau udah banyak. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, join juga di membership program Zaman Now. Dan kalau mau nyawer, silahkan klik tombol Super Thanks. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.